Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yusita Lianawati Eskom MTI. Saya merupakan dosen Prodi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yosudarso. Video ini merupakan rangkaian dari penilaian deskripsi diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran dalam bentuk audiovisual. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah utama yang saya ampu, yaitu mata kuliah database. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh pada program studi Teknik Informatika semester 3 dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik perkuliahan pada mata kuliah yang saya ampu. Saya menerapkan teknik delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen yang pertama delivery, dalam teknik ini adalah teknik yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Dalam teknik ini saya menerapkan metode ceramah dan diskusi. Dengan metode ini saya menyampaikan materi secara verbal. Saya menggunakan buku ajar, jurnal, sumber dari website sebagai referensi. Beberapa buku yang saya gunakan antara lain Basis Data dalam Tinjauan Konseptual, ini karya dari Edi Sutanta. Lalu Basis Data karya dari Fatansyah. Lalu Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional karya dari Abdul Qadir. Lalu Perancangan Basis Data. Dan yang terakhir, perancangan dan implementasi sistem basis data. Selanjutnya adalah komponen interaction. Dalam komponen ini, peran dosen dan mahasiswa saling berinteraksi satu sama lain, begitu juga sesama mahasiswa. Karena dalam komponen ini, kita dituntut untuk berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan beberapa proyek bersama. Selama perkuliahan berlangsung, saya juga selalu mendorong mahasiswa untuk bisa berpartisipasi dengan aktif, sehingga dalam perkuliahan menjadi lebih interaktif dan efektif. Dalam perkuliahan, saya juga menggunakan Google Classroom yang dapat membantu mengkoordinasi tugas, meningkatkan kolaborasi, dan mendorong komunikasi dalam perkuliahan. Lalu yang selanjutnya, komponen assessment. Komponen ini merupakan komponen untuk melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Dalam pertemuan pertama, saya selalu memberikan kontrak perkuliahan yang akan disetujui bersama mahasiswa. Dalam kontrak tersebut berisi pembobotan penilaian, sehingga mahasiswa dapat mempersiapkan diri dan memperoleh nilai yang maksimal. Untuk komponen penilaian terdiri dari keaktifan mahasiswa dengan bobot 10%, tugas dan kuis mahasiswa dengan bobot 20%, lalu ada juga UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 35%. Untuk ujian akhir semester, saya ambil dari penilaian proyek yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk proyek tersebut mereka akan mempresentasikan di depan dosen, lalu kita akan sama-sama melihat hasil yang dibuat oleh mahasiswa tersebut. Baik, selanjutnya akan saya sajikan video pembelajaran tatap muka di kelas pada salah satu mata kuliah yang saya ambil. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Apa kabar hari ini? Selamat datang di pertemuan kita yang selanjutnya di mata kuliah database ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mungkin ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Ada yang mau minum doa? Silakan.
MySQL, MongoDB, dan MariaDB. Apa yang kita pakai untuk pembelajaran di semester ini? Ada yang tahu nggak kita pakai database apa? SQL. MySQL ya, sumbernya SQL ya. Oke. Sudah dibuka? Sudah. Oke, sudah tampil ya. Oke, sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita bahas, ada beberapa silabus yang nanti kita akan pelajari dalam satu semester ini. Nah, kita masuk ke materi di minggu ketiga. Nanti di sini kita akan belajar tentang mulai memasuki mengolah datanya. Nah, sebelum itu, ini yang kita pelajari ya, SQL. Kita belajar database SQL. SQL itu merupakan singkatan dari struktur query language. Language itu bahasa. Kalau biasanya kita suka coding pakai bahasa apa? Kalau coding algoritma pakai bahasa C ya. Sekarang ini pakai bahasa yang namanya query. Jadi beda dengan algoritma, kita pakai bahasa query language. Nah, query language ini atau SQL ini yang kita pakai untuk mengakses database. Nah, masuk ke selanjutnya ada MySQL. MySQL ini merupakan salah satu DBMS. Kalau DBMS itu singkatan dari Database Management System. Itu yang tadi diberi diberitahu oleh Leoni ya. Kita pakainya SQL Yo. Nah, di sini kita cari yang open source. Open source itu bukan berarti tidak bagus ya, tapi dia lebih fleksibel digunakan oleh mahasiswa dan lebih populer juga di kalangan pengguna database. Lalu beberapa software yang kita gunakan selain SQL Yo ada PHP MyAdmin ya. Ada yang sudah pernah coba PHP MyAdmin? Pernah ya? Nah, untuk membuat pengolahan database di dalam SQL Yo, kita membutuhkan yang namanya web server. Ada yang tahu web server yang kita pakai apa? Exam, ya betul ya. Kita pakainya Exam. Jadi silahkan dilihat dulu Examnya sudah berjalan belum di komputer masing-masing. Sudah ya. Nah, ini Exam. Exam ini dia adalah program paket ya yang digunakan untuk menggabungkan web server, lalu di dalamnya ada lagi kita untuk mengolah website. Nanti di sini kita pilih yang MySQL. Ya, teman-teman sudah diklik ya startnya ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini nanti di sini kita harus cek bahwa MySQL-nya running. Nah, lalu masuk ke MySQL yang akan kita olah di sini pakai SQL Yo. Sudah jalan ya? Sudah. Ada 4 jenis perintah yang nantinya kita pelajari di dalam satu semester ini. Yang pertama ada DDL, Data Definisi Language. Di dalam DDL ini kita akan belajar cara mendefinisikan struktur tabelnya. Nah, nanti dari cara membuat tabel, cara mengisi data, lalu menghapus. Di situ ada create, alter, rename, dan drop. Lalu yang selanjutnya ada DML atau Data Manipulasi Language. Di sini kita lebih bermain untuk mengolah datanya. Ada beberapa perintah, yang pertama select, insert, update, dan delete. Kalau insert itu biasanya dipakai untuk apa sih? Untuk memasukkan data. Iya, memasukkan data ya, memasukkan data dalam tabel. Lalu ada DCL dan DTL. Nah, sekarang ini di pertemuan ketiga kita akan membahas yang pertama dan yang kedua, DDL dan DML. Silahkan teman-teman bisa lihat lagi di sini. Ini beberapa perintah yang nanti akan kita pakai ya, create, drop, alter, dan rename. Create itu digunakan untuk membuat sebuah database. Database dulu atau tabel dulu nih yang harusnya kita bikin? Database dulu ya. Jadi setelah bikin database tempatnya, baru kita bikin per tabel. Nah, lalu ada perintah drop. Perintah drop ini dilakukan untuk menghapus data, ya, baik menghapus data maupun menghapus di dalam tabelnya, ataupun database-nya juga bisa kita hapus di sini. Lalu alter, perintah alter ini digunakan untuk mengubah struktur. Biasanya ada yang kita akan menambahkan kolom di dalam tabel, ya, atau kita mau mengganti tipe datanya. Masih ingat tipe data ya teman-teman ya? Masih. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam tipe data? Ada chart, ada banyak lagi juga, enum juga ada. Ya, betul.
Mbak Lulu tahu nggak tipe data integer digunakan untuk apa? Untuk angka. Ya, tipe data yang digunakan untuk data yang berupa angka ya. Ya, oke. Lalu kita masuk selanjutnya ke membuat database. Ini query-nya. Jadi nanti di sini cara untuk membuat database itu kita coding ya, kita coding di dalam SQL Doc. Tapi di sini saya tampilkan beberapa query-nya. Oke teman-teman, silakan dibuka SQL Doc-nya. Lalu kita akan coba beberapa source untuk DDL dan DML-nya ya. Silakan boleh lihat sekalian sama yang saya tampilkan di layar. Nah, ini kita akan bikin dulu database, misalnya akademik ya. Silakan teman-teman sambil bikin, lalu diikuti langkah-langkahnya. Nah, ini kok untuk membuat database ya, create database akademik, lalu kita blok, lalu kita pencet tombol yang di atas sana yang warna biru supaya dia jalan. Nah, kalau sudah berjalan, maka akan ditampilkan di sini satu sukses. Nah, sukses ya, kalau ini masih gampang ya, sukses semua. Nah, kita bisa lihat di sebelah kanan sana ya, sebelah kiri kalian berarti ya, itu kita cari database yang tadi sudah kita bikin. Caranya silahkan diklik root-nya, lalu klik kanan, refresh. Nanti akan muncul database akademik yang sudah kita bikin. Sudah semua ya? Kalau ini ya sudah masih gampang. Lalu selanjutnya setelah database kita bikin, kita akan bikin tabel. Caranya sama, kita pakai perintah create, tapi dalam hal ini sudah bukan lagi database, melainkan tabel. Misalnya tabel mahasiswa. Nah, di sini kita bikin isi di dalam tabelnya NIM, ini buka, dia merupakan sebuah primary key, lalu nama. Nah, jangan lupa itu datanya disesuaikan. Jangan lupa tipe datanya. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Oke, di sini create tabel mahasiswa buka kurung NIM integer primary key. Berarti artinya apa? NIM integer primary key adalah ini udah integer terus unik. ya. Jadi primary key-nya dia adalah kolom. Lalu di situ ada nama Farsa 20. Nama Farsa 20 berarti dia merupakan sebuah karakter dengan panjang karakternya sebanyak 20. Ada yang error? Sudah jadi semua? Ada yang error? Oh, error. Oke, kalau di sini errornya apa? Iya, iya. Kembali lagi. Oke, tabel mahasiswa 20 ini integer ya, yang ditambahkan. Ya, sukses ya. Nanti bisa dicek di sini di kasih akademiknya. Tabelnya sudah terlihat sesuai. Ada lagi Mas Ero? Oh, Pak Tutu Ero? Oh, sudah jadi. Ada yang Mas Ero? Masih bisa ya di sini ya? Masih bisa. Kalau begitu kita lanjut ke mengisi data. Mengisi data berarti pakai perintah apa ya? Insert. Insert ke dalam tabel mahasiswa. Berarti insert into mahasiswa. Values NIM-nya katakanlah di sini 1
namanya misalnya Leoni. Silahkan dicoba. Satu ya ternyata ya. Nah, jadi titik koma itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Nah, kalian harus perhatikan jangan sampai salah atau kurang koma aja itu menjadi error. Nah, di sini sudah masuk datanya Leoni. Ya, jadi kalau kita buka tabel mahasiswa, NIM-nya sudah ada dan namanya sudah ada. Sampai sini ada lagi yang masih error? Error. Oke, ini salah di sini ya, Mas. Enggak baca ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perintah delete. Ada yang tahu gimana caranya kita menghapus data? Delete. Kita mau menghapus datanya Leoni. Silakan coba dulu delete dari tabel. Delete from ya. Karena kita khusus mau menghapus yang Leoni, berarti ditambahkan perintah khusus. Namanya perintah where. Kalian mau pakai kondisi ini boleh, mau pakai kondisi nama boleh. Ya, where name sama dengan tulisan name-nya. Kalau enggak yang nama ya where nama sama dengan Leoni. Ada yang sudah jadi terhapus? Ya, sudah jadi ya, hilang ya, bawah ya, sudah hilang nomornya ya. Oke. Nah, kalau yang sudah terhapus, silahkan sekarang ditambahkan lagi dua data. Ya, dua data mahasiswa, namanya boleh berbeda. Ini namanya harus berbeda ya, name-nya juga disesuaikan, jangan sampai name-nya sama. Nanti kalau name-nya sama pasti error. Ya. Sekarang ini sama belum dihapus ya. Where dari sini. Nama sama dengan titik dua. Nah, sekarang aku tambahkan data lagi dalam tabelnya untuk iya. Namanya bebas, mau namanya kalian masing-masing boleh, karena nanti kita akan masuk ke yang DML-nya tadi, manipulasi data atau mengambil data.
brace, kita masukkan datanya. Nah, kita akan mengambil data mahasiswa, berarti perintahnya adalah pakai perintah select. Select bintang from mahasiswa. Kalau kita jalankan, maka akan muncul di result ini hasil dari data di dalam tabel mahasiswa yang sudah kita masukkan tadi. Select bintang from mahasiswa. Bintang itu artinya simbol yang dipakai dalam query untuk mengambil seluruh data. Ya, seluruh data itu kayak kolomnya kita ambil semua. Karena dalam kasus ini kolomnya ada 2, NIM dan nama, maka semua data di dalam NIM dan nama akan kita ambil. Sudah berhasil ya? Ya. Nah, pertanyaan saya, gimana kalau saya hanya mau mengambil namanya saja dari seluruh data mahasiswa itu? Berarti pakai select nama from mahasiswa. Iya, betul. Silahkan coba pakai select nama from mahasiswa. Terus kalau saya mau ngambil datanya, lewatnya aja. Luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, berikut tadi yang sudah kita pelajari hari ini berarti kita belajar tentang DDL dan DDL. Dalam DDL kita akan belajar cara mendefinisikan struktur tabel, lalu di DML kita mempelajari untuk memanipulasi tabel ya. Dan perintah apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Select, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan dengan beberapa materi tugas yang sudah saya berikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kita tutup dengan doa penutup ya. Ada yang mau memimpin doa? Saya Silakan Mbak Simas. untuk mengambil pelajaran hari ini, saya memimpin doa berdasarkan doa Islam yang lain menyesuaikan. Terima kasih Mbak Simas. Silahkan teman-teman bisa kembali ke rumah ya. Hati-hati jalan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian penyajian video pembelajaran dari penilaian deskripsi diri ujuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran baik dari penjelasan mata kuliah berdasarkan metode DAI dan video pembelajaran tatap muka perkuliahan. Dari banyaknya kata-kata yang telah diucapkan dan banyak hal yang telah disampaikan, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak hal yang kurang berkenan. Terima kasih.